Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu kejadian yang dialami oleh tokoh terkemuka di Perang Dunia Kedua, yaitu kejatuhan dari seorang Benito Mussolini, di mana kejatuhannya ini sangat kontras sekali dengan masa kejayaannya yang bahkan diidolakan oleh seorang Adolf Hitler. Lalu mula-mula hegemoninya pun berkurang pada saat Perang Dunia Kedua, hingga akhirnya dia pun mati sebagai pecundang. Jadi langsung saja kita bahas. Fasisme berasal dari bahasa Italia yaitu fascio, yang berarti ikatan atau seikat tangkai. Istilah ini melambangkan kekuatan melalui persatuan dan otoritas negara, merujuk pada simbol kekuasaan Romawi kuno. Fasisme lahir sebagai ideologi politik radikal sayap kanan di Italia pada tahun 1919 yang dipelopori oleh Benito Mussolini. Fasisme sendiri adalah ideologi yang radikal, mengedepankan nasionalisme, ekstrem, militerisme, dan kepemimpinan diktator tunggal, di mana kepentingan negara ditempatkan di atas kebebasan individu. Fasisme menolak demokrasi liberal, menindas oposisi, dan seringkali didasarkan pada rasialisme serta imperialisme untuk mencapai kebangkitan bangsa. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Bapak Fasisme Dunia, Benito Mussolini. Adalah tokoh sentral dalam sejarah abad ke-20 dan ia dikenal sebagai pendiri dan pemimpin utama gerakan fasis di Italia, serta menjadi inspirasi banyak rezim otoriter, salah satunya rezim Nazi Jerman Adolf Hitler. Setelah Perang Dunia ke-1, Italia mengalami krisis ekonomi dan politik. Di dalam situasi kacau ini, Mussolini mendirikan Partai Fasisme Nasional pada tahun 1921 dan berhasil merebut kekuasaan melalui March on Rome pada tahun 1922. Dengan dukungan militer dan elit konservatif, ia membentuk pemerintahan otoriter yang mengencangkan nasionalisme ekstrem, anti-komunisme, serta kultus individu terhadap dirinya sendiri. Mussolini sangat bangga dengan statusnya sebagai diktator fasis. Ia menampilkan dirinya dengan pose-pose heroik ala Romawi kuno untuk memperkuat citra kepemimpinannya, dan juga propaganda negara menggambarkan Mussolini sebagai penyelamat bangsa dan simbol kejayaan Italia. Pada awal 1930-an, Mussolini dipandang sebagai pemimpin fasis paling senior di Eropa. Ketika Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan Jerman pada 1933, ia mengagumi Mussolini secara terbuka. Bahkan dalam pertemuan pertama mereka di Venesia tahun 1934, Hitler disebut sangat terkesan hingga meneteskan air mata melihat idolanya. Hubungan keduanya berkembang menjadi aliansi strategi meski penuh persaingan dan ketegangan. Banyak aspek ideologi Nazi terinspirasi oleh model fasisme Italia, termasuk penggunaan propaganda massal, organisasi pemuda militan, serta glorifikasi masa lalu bangsa. Namun demikian, hubungan mereka lebih bersifat politis daripada persahabatan sejati. Pada puncaknya, di pertengahan 1930-an hingga awal Perang Dunia Kedua, Mussolini berambisi membangun kembali kekaisaran Romawi Barat. Ia memulai invasi ke Ethiopia pada tahun 1935 yang disertai kekejaman luar biasa. Aksi ini menjadi contoh bagi ekspansi brutal Nazi Jerman di kemudian hari. Italia juga terlibat dalam Perang Saudara Spanyol dan akhirnya menandatangani
Pact of Steel dengan Jerman pada 1939. Demikian, posisi Italia dalam aliansi poros seringkali berada di bawah bayang-bayang. Memasuki Perang Dunia Kedua, ambisi militer Mussolini justru membawa bencana bagi Italia. Kekalahan demi kekalahan membuat dukungan rakyat merosot tajam. Pada Juli 1943, Dewan Agung Fasis menggulingkan Mussolini. Dia ditangkap atas perintah Raja Victor Emmanuel III. Namun, tak lama kemudian, pasukan Jerman menyelamatkannya dan mendirikan Republik Sosial Italia di wilayah utara, sebuah negara boneka yang sepenuhnya bergantung pada Hitler. Pada April 1945, saat perang hampir usai, Mussolini mencoba melarikan diri, namun tertangkap oleh partisan Italia. Akhir hidupnya sangat tragis. Dia dieksekusi karena pengambilan bersama kekasihnya berdeteksi. Jenazah korban digantung kembali di Yerusalem, Toronto, sebuah simbol hegemoni fasisme yang kejahatan hidup Mussolini adalah kisah tentang Hitlerisme modern, dari kejayaan penuh propaganda hingga kejatuhan tragis akibat ambisi berlebihan dan kegagalan memahami batas kekuasaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih.